Sekelompok pemuda bersenjata tajam yang hendak tawuran di Jalan Perintis Kemerdekaan 3 Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap petugas. Belasan pemuda ini kemudian digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa. Para pemuda ini ditangkap bersama sejumlah senjata tajam, diantaranya parang dan badik. Aksi tawuran yang digagalkan polisi ini dipicu peristiwa pemukulan oleh salah satu pemuda. Warga yang mengetahui akan adanya aksi tawuran pun langsung melapor ke polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durmone, iNews melaporkan. Nomor berapa, korban tewas kecelakaan truk Pertamina. Lampu lalu lintas di lokasi yang jalanan menurun diprotes publik. Kapal berpenumpang 66 orang tenggelam di perairan Tokaka, Maluku Utara. Belasan masih hilang. Istri anggota TNI ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi 16 kios penjualan tiket bus ludes terbakar di Terminal Indo Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga api berasal dari kebocoran gas di salah satu rumah makan. Kobaran api dengan cepat membakar 16 kios tiket bus serta rumah makan di area Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api menjalar ke kios lain yang berdekatan. Puluhan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Petugas juga sempat kesulitan memadamkan api lantaran sumber listrik di kios belum terputus dan sumber air yang jauh. Pedagang yang panik langsung mengevakuasi barang dagangan mereka keluar. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran selang gas di salah satu rumah makan. Laporan sekitar jam 8 pagi lah ya, bahwa Terminal Bekasi kiosnya terbakar. Maka dari kantor Bekasi segera mengirimkan grup ke yang sementara dapat dugaan sementara ya, ini kebakaran dari kebocoran gas. Satu orang pegawai rumah makan mengalami luka bakar akibat peristiwa ini. Sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat tempur jenis T-50I Golden Eagle milik TNI Angkatan Udara jatuh di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Petugas berhasil mengevakuasi jenazah pilot usai kejadian. Bantuan pasukan dengan heli milik TNI AU Lanut Iswahyudi Madiun tiba di lokasi Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin malam untuk mencari serpihan pesawat tempur T-50I Global Eagle dan jasad pilot. Petugas harus berjalan kaki ke arah hutan sejauh 5 km dari desa tersebut dalam kondisi gelap. Warga sekitar bahu-membahu membantu pasukan mencari serpihan pesawat tempur yang lokasinya sangat sulit dilalui karena berada di tengah hutan. Warga sukarela menggunakan sabit dan peralatan lain untuk membuka jalan ke tengah hutan. Petugas gabungan mengamankan sekitar lokasi dengan memasang garis pembatas dan mengevakuasi serpihan logam yang ditemukan serta mengevakuasi jenazah pilot. Sebelumnya proses evakuasi dihentikan sementara pada Selasa dini hari untuk kemudian dilanjutkan pada Selasa pagi. Pada malam ini, pagi ini hari pukul 01.40 tadi untuk kegiatan evakuasi
pesawat latih TNI Angkatan Udara yang mengalami musibah jatuh di daerah Desa Nginggil, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Keputusan untuk dihentikan sementara mengingat kondisi cuaca gelap dan juga medan yang sangat sulit. Besok akan dilakukan kembali. Tadi pada saat pelaksanaan evakuasi kita sudah mulai berhasil membersihkan serpihan pesawat. Kemudian dari pihak Lanut Iswahyudi secara langsung turun secara maksimal. Jenazah langsung dibawa ke Balai Desa Nginggil untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sebelumnya sebuah pesawat latih T-50I Golden Eagle Lanut Iswahyudi jatuh di daerah Nginggil ke Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah. Pesawat tersebut take off dari Lanut Iswahyudi pukul 18.24 waktu Indonesia Barat dan dinyatakan hilang kontak pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Pesawat diawaki oleh Letu Penerbang Alan Safitra. Sejumlah warga di Desa Nginggil, Blora mengaku mendengar suara ledakan cukup keras sebanyak 1 kali. Setelah didatangi ternyata banyak serpihan logam yang merupakan pesawat tempur yang dinyatakan hilang. Sementara penyebab jatuhnya pesawat hingga kini belum diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kadispen TNI Angkatan Udara Marsikal Pertama TNI Indan Gilang Puldiansah dalam konferensi persnya menjelaskan kecelakaan terjadi saat hendak kembali ke pangkalan, namun terjadi hilang kontak dan kemudian dilaporkan terjatuh. Nah, sejak Kosen menyampaikan lain itu 1997 itulah kontak terakhir pesawat Tempo 509 yang itu kalah. Kemudian semenjak kontak kemudian dicoba dikontak oleh petugas lalu lintas udara di Bangsa ini tidak berhasil dikontak. Kemudian beberapa saat kemudian mungkin sekira pukul 19.30 atau pukul 20 kita mendapat informasi dari aparat wilayahan. Dalam hal ini kita mendapat konfirmasi dari Polsek Blora. Jadi Sementara jenazah pilot pesawat T-50I Golden Eagle, Letu PNP Alan Safitra Indra Wahyudi yang mengalami kecelakaan di Blora, Jawa Tengah Senin malam diberangkatkan dari landasan udara Iswahyudi Magetan dengan upacara militer. Upacara militer dipimpin oleh Danlanut Iswahyudi, Marsma TNI M. Untung Suropati di Skuadron 15 Wing 3 Lanut Iswahyudi. Keluarga mengiringi jenazah untuk diterbangkan ke Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk dimakamkan. Letu PNP Alan dinyatakan meninggal dunia setelah pesawatnya terjatuh di Desa Kradenan, Blora, Jawa Tengah saat latihan terbang malam. Jenazah berhasil dievakuasi Selasa siang dan langsung disemayamkan di Lanut Iswahyudi Magetan. Letu PNP Alan Safitra Indra Wahyudi adalah perwira penerbang lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2015 dan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 2017, gugur saat melaksanakan tugas dan meninggalkan seorang istri yang baru dinikahi pada 2021 lalu. Pemirsa, polisi menetapkan sopir dan kernet truk tangki Pertamina dalam kasus kecelakaan di Transyogi Cibubur, Bekasi sebagai tersangka. Sementara itu, pengguna jalan di lokasi kecelakaan mengeluhkan keberadaan traffic light yang dinilai tidak tepat. Para orang tua, termasuk para korban juga tidak. Setelah penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka dalam kasus kecelakaan maut truk tangki Pertamina yang menewaskan 10 orang. Mereka adalah Supardi yang merupakan sopir dan kasiran kernet truk tangki Pertamina. Diduga truk tangki yang dikendarai Supardi mengalami remblong pada saat melintas di kawasan Transyogi, Bekasi. Ini telah menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan kasus ini. Yang pertama terhadap saudara Supadi. Ini adalah supir truk tangki BBM tersebut. Kemudian yang kedua adalah saudara Kasira.
Ini merupakan connect daripada truk tangki BBM tersebut. Sementara itu, keluarga dan kerabat mengantarkan Adi Nur Cahyanto ke peristirahatan yang terakhir di TPU Tamparehe, Cilodong, Kota Depok. Adi Nur Cahyanto yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring ini satu dari 10 korban tewas akibat ditabrak truk tangki Pertamina di Transyogi Cibubur, Bekasi, Senin sore kemarin. Udah asuransi Pak belum? Asuransi belum. Jasa Marga juga belum ada? Jasa Marga udah. Oh ya. Yang sama lagi pagi. Dari Pertamina belum? Belum. Terkait kecelakaan ini, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa terhadap korban dan keluarga. Dan PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban. PT Pertamina Patra Niaga akan bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang terjadi dan mengupayakan penanganan maksimal pada seluruh korban. Pasca kecelakaan maut, pengguna jalan di lokasi kecelakaan mengeluhkan keberadaan lampu pengatur lalu lintas atau traffic light yang dinilai tidak tepat. Salah satu korban yang selamat dalam kecelakaan maut tersebut mengatakan keberadaan traffic light selain mengakibatkan kemacetan juga dinilai kerap kali menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Ada, dari sana kan turunan Pak, turunan terus ketemu lampu merah jik, mobil muatan mang tetap rem tuh nggak kena, gitu. Lain mobil-mobil kecil, mobil-mobil kayak gini mah istilahnya aman. Kalaupun turun bisa kan kuat. Sebelumnya, kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dan sejumlah kendaraan di Jalan Transyogi Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Sedangkan beberapa orang yang mengalami luka-luka kini masih dalam perawatan Rumah Sakit Permata Cibubur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Disebut-sebut sebagai salah satu penyebab kecelakaan, lampu pengatur lalu lintas di lokasi kecelakaan truk Pertamina kini tidak lagi difungsikan. Bagaimana situasi di lokasi sore ini? Sudah ada rekan kami Yasmin Atania di lokasi. Selamat sore, Yasmin. Apakah betul lampu pengatur lalu lintas sore hari ini sudah tidak lagi difungsikan? Baik, selamat sore Davi, Syafa dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan terlebih dahulu terkait dengan kondisi arus lalu lintas di Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat yang merupakan titik terjadinya kecelakaan kemarin sore yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia dan 5 lainnya luka-luka. Ini terpantau ramai lancar meskipun saat ini sudah masuk jam pulang kerja begitu. Garis polisi memang sudah tidak terpasang karena untuk olah TKP sendiri sudah selesai dilakukan hari ini dari pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun terkait dengan pecahan kaca dan bagian kendaraan ini masih berserakan di jalanan. Dapat saya gambarkan terkait dengan kondisi lokasi kecelakaan ini memang terjadi pada turunan yang mana untuk kontur jalan ini mempunyai derajat kemiringan kira-kira 20 hingga 30 derajat dan di ujung turunan ini terdapat lampu lalu lintas ke arah CBD Cibubur. Dan untuk saat ini memang untuk lampu merah sudah dinonaktifkan oleh pihak kepolisian, namun saat ini hanya dinyalakan lampu kuning saja. Ini sebagai imbauan kepada para pengendara agar selalu berhati-hati saat melintas di kawasan ini. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian yakni Kombes Latif Usman selaku Dirlantas Polda Metro Jaya, jika dilihat dari kasat mata memang lokasi kejadian kecelakaan ini memang tak layak untuk diberikan lampu merah. Padahal seharusnya infrastruktur mengenai lalu lintas harus mengutamakan keselamatan lalu lintas mulai dari kontur jalan hingga rambu-rambu yang ada. Oleh karena itu pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan dan juga pendalaman terkait dengan keberadaan lampu lalu lintas yang berada di ujung jalan ini, seperti sejak kapan diaktifkan, urgensinya dan lain sebagainya. Apabila terbukti membahayakan maka akan segera dinonaktifkan secara permanen. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada sore hari kemarin, saat ini sudah bersama saya salah satu saksi mata yang melihat langsung kejadian dan berada di lokasi pada saat kecelakaan. Ada dengan Bapak Kunto bersama kami di sini. Selamat sore Pak Kunto. Selamat sore Pak. Pak Kunto, mungkin bisa diceritakan pada saat kejadian posisi Bapak ada di mana Pak dan seperti apa Pak kondisinya Pak? Ya, kemarin saya waktu itu sedang kerja dan sedang ada di pos penjagaan saya. Terlihat kemarin dari arah Jakarta mau menuju ke Cilengsi itu truk BBM mungkin ada dengan muatannya mungkin ya. Nah itu
mungkin dengan kecepatan 60 sampai 50 km per jam. Mobil itu melaju dengan kecepatan segitu, menabrak awalnya mobil merah Avanza apa itu, pokoknya mobil merah itu. Lah habis itu langsung merembet menabrak kendaraan roda 2. Habis kendaraan roda 2 sempat juga truk tangki itu menyenggol atau menyerempet bis dari TNI Angkatan Laut, dan juga sampai kena juga ke angkutan umum. Sampai angkutan umum itu sampai terpental di tengah jalan gitu. Dan untuk korban sendiri banyak juga yang ada di bawah kolong mobil truk itu. Pak, bisa diceritakan lebih lanjut Pak, pada saat kejadian ini kan ada juga korban yang selamat Pak. Nah, seperti apa Pak kemarin? Ya, kalau untuk korban yang meninggalnya kita kan kurang lebihnya 10 ya, karena saya nggak bisa ngitung karena waktu itu saya kan ada anak kecil juga di situ kan. Ya, kepalanya berdarah, saya langsung respon, saya langsung lari gendong anak tersebut, saya amankan dulu. Gitu lah. Terus habis itu saya kembali lagi untuk mengatur jalan lalu lintas ini. Sambil menunggu pihak berwajib dari pihak kepolisian datang, barulah sang supir itu tadi kan minta tolong ke saya. Katanya untuk dibawa ke polsek, cuma saya bilang sama supir tersebut untuk tenangkan diri dulu. Nah, sambil nunggu pihak kepolisian datang, baru saya serahkan sopir dari truk BBM tersebut, saya serahkan ke pihak kepolisian gitu. Baik Pak, lalu kan Bapak sendiri bekerja lokasinya pas ya Pak di depan dari turunan ini Pak. Apakah memang di lokasi ini sering terjadi kecelakaan atau seperti apa Pak? Kalau dibilang sering sih ya memang kadang sebulan bisa ada 2 kali gitu. Ya ada aja namanya musibah gitu. Apalagi posisinya di jalan ini kan dari arah Jakarta ke Cilangsi ini kan jalan alternatif Cibubur ini kan turunan ini. Nah, tambah lagi kemarin posisi lalu lintas itu padat merayap, pas lampu merah juga pas menyala gitu. Makanya saya lihat dari atas itu truk itu kok kayak tidak ada pengeremannya gitu. Makanya langsung ya nabrak itu tadi gitu. Ya. Pak, apakah dengan keberadaan lampu merah ini memang baru saja dibuat atau seperti apa Pak? Dan apakah ada efeknya setelah lampu merah ini dipasang di sini Pak? Ya sebenarnya kan awalnya kan juga banyak dari driver ojol, dari sopir truk juga yang mengeluhkan karena adanya lampu merah ini tiba-tiba hidup. Karena dulunya mati, tahu-tahu hidup. Apalagi pas posisi turunan, mereka banyak yang komplain, curhat juga ke saya juga, ini mah lampu merah bahaya Pak. Cuma kan saya bilang, kalau mau curhat, mau komplain jangan ke saya, karena bukan wewenang saya itu. Saya bilang gitu ke mereka. Terima kasih banyak ya Bapak informasinya Pak, sehat selalu ya Pak. Sama-sama. Ya, Davi Syafa dan juga pemirsa, itulah wawancara kami tadi dengan salah seorang saksi yang memang melihat secara langsung kecelakaan yang menewaskan 10 orang dan 5 lainnya luka-luka di jalur lokasi tempat saya berada ini di Bekasi, Jawa Barat. Dan memang hingga saat ini penyebab kecelakaan masih diduga karena terjadinya remblong dari truk tangki milik Pertamina. Namun dari pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Davi Syafa. Ya, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, istri anggota TNI ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.